Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helina Apriani MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalina dengan NIM 6324065, kelas 634A13. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mandiri ke-1 mengenai artikel anti korupsi dengan judul Peran Masyarakat dalam Memberantas Korupsi serta Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi merupakan salah satu yang masih sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pihak tertentu saja yang memiliki jabatan. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, tindakan yang tidak jujur, seperti berbohong, mencontek, mengambil hak orang lain, atau melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadi saja juga termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara saja, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta mengurangi kualitas pelayanan publik. Akibatnya apa? Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat atau keuntungan dari pembangunan tersebut malah menjadi pihak yang sangat amat dirugikan karena korupsi tadi. Dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga penegak hukum saja. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu bentuk peran masyarakat adalah dengan menjadi pengawas sosial, yaitu berani menolak dan melaporkan tindakan yang mengarah kepada korupsi, seperti pemungutan liar, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lainnya yang tidak jujur. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menanam nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Nilai tersebut dapat diterapkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, hingga lingkungan masyarakat sekitar. Kebiasaan sederhana seperti berkata jujur, tidak mencontek, menghargai hak orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan merupakan salah satu langkah awal dalam membentuk karakter anti korupsi. Di era digital seperti sekarang, masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial dengan baik. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya korupsi. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyebarkan informasi yang benar, memberikan edukasi, serta mengawasi berbagai kebijakan publik secara lebih terbuka. Tapi, penggunaan media sosial juga harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan atau hoaks. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi. Sebagai salah satu langkah pencegahan yang efektif, pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menanamkan nilai kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas kepada generasi muda. Dengan pendidikan anti korupsi, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami dampak buruk korupsi saja, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu mulai dari hal kecil maupun sampai yang besar. Karena mulai dari yang kecil sampai besar juga memiliki dampak yang besar nantinya. Termasuk mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan juga memiliki peran yang sangat amat penting dalam gerakan anti korupsi. Dengan pengetahuan, semangat, dan idealisme yang dimiliki, mahasiswa dapat menjadi contoh serta penggerak dalam membangun budaya jujur dan berintegritas di lingkungan sekitar. Nah, jadi kesimpulannya itu, entah itu dari masyarakat sekitar, entah itu dari pejabat yang memiliki jabatan, semua warga Indonesia ini wajib dan harus
belajar pendidikan anti korupsi. Untuk apa? Untuk menghindari segala bentuk korupsi, mulai dari yang kecil, sedang, bahkan yang terbesar. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan juga bahwa korupsi merupakan masalah yang harus ditangani itu bersama. Keberhasilan pemberantasan korupsi itu tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat biasa juga butuh berpartisipasi aktif dalam mengurangi korupsi tersebut. Melalui penerapan nilai-nilai kejujuran dan pendidikan anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat tercipta generasi yang berintegritas dan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi di masa depannya. Semoga Indonesia ke depannya bisa berkurang, bahkan tidak ada kasus korupsi lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.